Warahmatullahi wabarakatuh. Agar majelis kita diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya sahabat saya juga Ketua Umum Padang Bapak Jihan, ya, terima kasih tadi telah menyebut Akademi Mulia Dermawan. Nanti setelah ini akan saya terangkan sedikit dan apa sih relasinya Mulia Dermawan ini dengan Ketua Umum dan Bu Nini. Kenapa saya hadir pada hari ini? Nanti akan saya berikan pemaparan secara singkat. Berikut juga kepada Ketua Panitia Baksos Ustadz Eko, ya, terima kasih Ustadz Eko telah melibatkan kami di kegiatan-kegiatan Ketua Umum. Karena sejatinya Ketua Umum itu dengan Akademi Mulia Dermawan itu berjalan seiringan. Jadi artinya apa? Kesehatan dan kemakmuran. Sehat dan makmur. Inilah cita-cita kita sebenarnya. Masyarakat Indonesia itu yang diinginkan dia ada dua yang paling penting itu, kesehatan dan kemakmuran. Biarlah kesehatan digarap oleh kawan-kawan Ketua Umum, kemakmuran dan perekonomian bisa kami yang menggarap nanti di Akademi Mulia Dermawan. Akhirnya segala yang kami buat melalui kegiatan atau lembaga kami itu bermanfaat bagi orang banyak. Terus saya sudah memperkenalkan atau mensebutkan sahabat-sahabat saya tadi. Saatnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ilyas Karta. Kami bergerak di bidang mentoring pelaku UMKM Kota Batam. Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah. Kita juga sudah membuka pelatihan-pelatihan di Jakarta, di Sumbar, dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan diminta oleh Bupati Rogil untuk membuka pelatihan-pelatihan UKM di sana. Kenapa kami membuat sebuah lembaga? Nah, tadi kan Pak Jan sudah cerita tuh Ketua Umum supaya sehat, gitu kan? Supaya kita mengurangi konsumsi obat-obat kimiawi. Nah, kalau Mulia Dermawan itu awal terbentuknya itu berasal dari kerisihan kita, bagaimana para pelaku UMKM ini tidak tersentuh secara menyeluruh. Pelaku UMKM itu sangat luas, tukang gorengan, tukang bakmi, ibu-ibu di rumah yang buat keripik. Siapa di sini yang mempunyai produk? Ibu-ibu yang ada? Nggak ada. Tapi adakah yang ingin menjadi pelaku UMKM yang belum mempunyai produk? Nggak ada juga. Berarti ibu ini ingin sehat saja, tidak ingin makmur gitu. Ya, jadi saya coba terangkan sedikit. UMKM itu adalah bisnis yang omsetnya itu di bawah 5 miliar per tahun. Apapun itu jenisnya, ya, mau itu kuliner, mau itu jasa dan lain-lain. Nah, kita di sini memberikan pelatihan kepada ibu-ibu pelaku UMKM bagaimana supaya dia bisa meningkatkan produknya, bagaimana dia bisa memasarkan produknya, dan bagaimana dia bisa membuat produknya itu berkualitas. Kita bantu dari semua sisi, ya, termasuk dengan perizinan-perizinannya semua. Nah, ini yang kami coba buat sebuah program dan modul, dan kita kolaborasikan dengan Ketua Umum. Insya Allah nanti setelah ini Bapak Ibu di sekitar Masjid Jabal Nur ini kalau ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan UKM bisa menghubungi panitia. Mungkin kita akan buat sesi khusus nanti pelatihan UKM khusus masyarakat atau jamaah sekitar Jabal Nur. Kami sudah melakukan di Masjid At-Taubah lagi, Bapak Ibu. Ada sekitar 150 orang di sana yang ikut pelatihan. Nah, di sini kami mempunyai sebuah visi, yaitu membangkitkan perekonomian umat secara berjamaah. Dan kita berjamaah membangkitkan perekonomian umat, bagaimana supaya para pelaku UKM bisa saling mengenal, bisa saling mengetahui produknya masing-masing, dan bisa saling jual dan saling beli. Nah, itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah sekarang di Batam sudah ada sekitar 700 orang. Nah, di sini kami menyampaikan bahwa kegiatan kami ini kenapa bergabung atau ikut terlibat di kegiatan-kegiatan tertentu, karena kami juga ingin memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada para jamaah yang atau para terapis atau para jamaah yang ikut di dalam pelatihan-pelatihan Ketua Umum itu sendiri. Nah, harapan kami supaya Bapak Ibu semua bisa merasakan manfaatnya, dan kita juga ingin ikut terlibat di kegiatan ibu dokter kita. Bagaimana beliau juga salah seorang yang sangat peduli jauh sebelum
di Toto Pengumpul dulu beliau juga sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial, memberikan pengobatan kepada orang tidak mampu dan lain-lain. Saya sendiri kalau berobat ke beliau itu kadang beliau ambil apa duitnya, kadang tidak diambil. Nah, itulah kedermawanan beliau itu. Nah, mungkin mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program melalui Dermawan. Semoga ini nanti bisa kita kolaborasikan. Dan jika ada Bapak Ibu di sini yang tertarik atau ingin ikut pelatihan UMKM, baik yang sudah mempunyai produk ataupun belum, nanti bisa menghubungi Ustaz Eko atau langsung menghubungi Ibu Lili. Nah, untuk biaya ya, untuk pelatihan UMKM ini kita memberikan pelatihan selama 3 bulan. Mungkin kita bisa buat di masjid ini, Ustaz. Bagaimana supaya masjid ini bisa kita jadikan bukan hanya sebagai tempat sholat lima waktu. Ada kegiatan-kegiatan pelatihan ekonomi umat di sini. Nah, dulu kami membuat pelatihan itu gratis semua. Kita akan berikan modul itu ada 20 lembar. Kita berikan gratis. Angkatan 1 sampai angkatan 4. Di angkatan kelima kita berikan berbayar 270.000. Kenapa berbayar? Karena sebelumnya kita berikan gratis, yang ikut itu satu angkatan 100 sampai 150 orang. Tetapi endingnya itu tinggal 30 orang, 20 orang, karena itu tidak berbiaya, gratis. Akhirnya tidak ada tanggung jawab bagi para peserta, sehingga biaya yang kami keluarkan itu sia-sia. Nah, di angkatan kelima kita mulai buat sistem semua ikut pelatihan itu harus bayar 270.000. Itu pun biayanya bukan untuk kami, tetapi untuk mencetak modul-modul dan mengundang tenaga-tenaga ahli, baik itu dalam segi belajar foto produk, public speaking, belajar Canva, bagaimana supaya para bapak ibu ini bisa membuat foto-foto produknya lebih berkualitas, dan bagaimana cara posting di media sosial. Itu semuanya itu tidak akan bisa mencukupi biaya-biaya yang kami keluarkan. Jadi intinya tidak ada keuntungan di sini. 270 itu hanya untuk membeli atau untuk mempersiapkan modul yang akan dibagikan sendiri kepada para peserta. Jadi modul itu nanti yang akan menjadi acuan kita dalam metode. Metode kita ada selama 3 bulan, dokter. 3 bulan pertemuan 1 kali seminggu. Sekarang kami lakukan di Kantor Center di kantor saya. Angkatan sekarang ada angkatan ke-7, ada sekitar 45 orang, dan angkatan ke-8 akan kita buka 2 bulan mendatang, karena sudah 3 bulan satu angkatan, dan sekarang sudah 7 angkatan. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan Melalui Dermawan. Kami bergerak di bidang membangkitkan perekonomian umat, baik itu yang sudah mempunyai produk ataupun yang belum, yang sudah mempunyai bisnis atau yang belum. Dan target kita adalah bagaimana supaya tidak ada pengangguran lagi di Kota Batam ini. Jadi pengangguran itu bukan berarti orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja. Pekerja itu bukan berarti orang bekerja dengan orang lain, tetapi orang yang mempunyai pekerjaan sendiri, itu pun tidak bisa dibilang bukan pengangguran. Jadi pengangguran yang waktu PHK zaman-zaman krisis kemarin itu ada ratusan yang itu bergabung dengan kita, dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai konten sendiri, mempunyai bisnis sendiri untuk menyelamatkan perekonomiannya. Kenapa bisa mereka cepat tumbuh? Dikarenakan di sini kita berjamaah. Jadi produk-produk yang dibantu Haji bisa dijual di Bengkok, karena peserta Melalui Dermawan ini ada di seluruh penjuru Kota Batam. Akhirnya kita bersatu dan berjamaah bagaimana saling membantu dan saling meningkatkan produk-produk anggota sendiri. Insya Allah nanti kita juga akan melakukan reuni akbar ya, seluruh angkatan yang ada sekitar 700 orang, dan di situ nanti kita akan saling memperkenalkan produk-produk dan saling memperkenalkan kita masing-masing. Minimal silaturahim antara pelaku-pelaku UMKM itu terjalin dan bisa saling bertukar pikiran dan saling membantu bagaimana supaya bisa meningkatkan pemasarannya. Ya, mungkin itu saja secara singkat ya. Nah, ini yang bertanya seharusnya dokter, tapi ibu semua di sini. Pertanyaan dokter, bagi yang belum terpikir atau yang belum punya bisnis atau produk, bisa nggak bergabung di Melalui Dermawan? Bisa. Kami ada namanya program inspirasi bisnis. Ya, inspirasi bisnis ini program yang bagaimana supaya kita melihat potensi si peserta ini, dia cocoknya sebagai apa, dia cocoknya gimana. Oh, si A ini dia ingin berbisnis tapi nggak tahu buat produk apa. Dia kita bisa ciptakan menjadi seorang reseller. Itu cara
Reseller apa? Reseller produk yang ada 700 produk ini, 700 Cina kami ini kan memproduksi produknya. Nah, yang belum punya bisnis bisa mengambil mana yang dia ingin pasarkan menjadi reseller, sehingga kita juga bisnis untuk dia, gitu. Jadi banyak macam metode atau pola yang bisa kami tawarkan, kami ajarkan nanti agar supaya seluruh peserta itu mendapatkan manfaat dan perekonomiannya bisa tumbuh, gitu, Bapak Ibu. Dan tapi kami bukan berarti 3 bulan selesai, tidak. Binaan kami yang 2 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih metode, masih ikut. Alhamdulillah ada beberapa orang yang hasilnya itu sangat luar dugaan kami. Salah satu binaan kami sekarang omsetnya Bapak Ibu tahu berapa? Salah satu dari binaan kami itu omsetnya sekarang ada yang 200 juta sebulan. Pernah dengar namanya The Top Crispy di Piayu? Ayam Top Crispy itu binaan kita, namanya Mustopo. Sekarang beliau sudah menjadi mentor karena ingin membagikan pengalamannya, men-share bisnisnya kepada orang lain. Nah, ini salah satu metode kami adalah namanya ini marketing langit. Marketing langit inilah yang kita coba tenangkan kepada seluruh jamaah, seluruh peserta, bagaimana supaya dia menjadi seorang usaha, seorang pelaku UMKM yang bisa bermanfaat bagi orang lainnya. Pak Sutopo ini awalnya omsetnya cuma 30 juta sebulan. Dia menjual ayam goreng crispy. Setelah kita mentoring, akhirnya dia inovasi produknya menjual tepung crispy khusus untuk memasak crispy, kayak kentang crispy, jagung crispy. Nah, akhirnya dia mencari orang-orang pengakuan, di training dia diajarkan cara menggoreng ayam crispy, kan ada caranya itu. Di training dia dibukakannya outlet. Sekarang di Batam kalau tidak salah sudah 40 outlet yang menjual aneka makanan crispy yang menggunakan tepung dia. Dan tepung dia sekarang karena izin-izinnya sudah lengkap, kita juga membantu Bapak Ibu seluruh peserta itu wajib diuruskan perizinannya sampai ke sertifikasi halal kita bantu. Nah, sekarang produknya sudah bisa ke internasional, sudah bisa ke luar Batam. Makanya sehingga sekarang dia buka cabang di Jawa, kemudian agar pengiriman ke seluruh kota itu murah, tidak kena pajak. Dia buatlah produksinya di Jawa untuk mensuplai kebutuhan di daerah-daerah Jakarta, Palembang, Sumatera dan lain-lain. Sehingga omsetnya sekarang mencapai 200 juta, kan tidak disangka. Ada yang omsetnya awalnya cuma 2 juta sebulan, dia iseng-iseng membuat keripik ubi. Sekarang omsetnya sudah 12 juta sebulan, 15 juta sebulan. Kenapa? Karena produknya sudah layak, packagingnya sudah cantik, izinnya sudah lengkap. Ada satu orang lagi namanya Memi, dia mempunyai produk keripik pangsit Memi. Awalnya omsetnya cuma 6 juta dan itu habis untuk kegiatan sehari-hari. Sekarang sudah menembus angka 30 juta. Produknya sudah bisa kita lihat di Indomaret, Alfamaret, di top 100. Kenapa bisa masuk ke sana? Karena sudah layak perizinannya, packagingnya, semua itu sudah memenuhi standar. Jadi para pelaku UMKM tidak boleh standar di situ-situ aja. Dia harus berinovasi bagaimana supaya produknya bisa dijangkau di pasar yang lebih luas, gitu. Ada lagi kira-kira penonton yang perlu disampaikan terkait dengan UMKM? Tapi mungkin kalau kita bahas UMKM, acara kita untuk buku kayaknya nggak jadi, karena ini nggak akan selesai sampai sore. Nah, baiknya nanti jika ada keinginan kita listkan, kita buat kajian khusus di sini nanti. Saya undang mentor kita juga, salah satu mentor Melanimawan, Bu Malina. Kita akan memberikan pelatihan UMKM di sini. Untuk Jamal Nur, untuk angkatan pertama ini mungkin tidak usah kita ketemu dulu lah. Gratis. Siapa yang ingin ikut terlibat, siapa yang ingin ikut berbisnis, ikut menjadi pelaku UMKM, atau yang ingin mengembangkan produk yang sudah ada, silakan nanti berkumpul, listkan, kita tentukan jadwalnya. Kalau bisa minimal 30 orang biar bisa lebih berinteraktif nanti. Karena makin banyak produk, makin banyak orang akan makin luas nanti masalahnya. Kita kumpul di sini, tidak usah pikirkan dulu pendaftaran atau angkatan pertama. Kita coba memaparkan program kita lebih detail lagi, langkah-langkahnya apa saja dan manfaatnya apa saja. Kalau sekarang kan tidak mungkin saya menyampaikan secara keseluruhan, karena acara kita sebenarnya hanya perkenalan saja. Dan kalau kita sampaikan secara detail nanti akan mengganggu agenda-agenda lain yang tadi sudah disebutkan oleh MC. Ya mungkin itu saja dari saya. Harapan kami bisa ikut berkontribusi membantu ibu dokter menjalankan kegiatan sosialnya.
dan semoga beliau nanti bisa menjadi orang yang menentukan kebijakan agar fungsi-fungsi dari kegiatan sosialnya yang selama ini sudah dilakukan bisa lebih luas lagi manfaatnya. Itu yang kami harapkan, dan kami juga mengharapkan banyak lagi nanti organisasi lain yang ingin terlibat atau ikut di seluruh kegiatan beliau. Contoh Punggung sekarang sama Dermawan, mungkin ada organisasi lain lagi, di mana kami melihat bukan melihat sosoknya saja, tapi melihat apa sih yang sudah dilakukannya, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengikuti, karena ini adalah sebuah kebaikan. Mungkin itu aja dari saya. Semoga Bapak Ibu semua di sini yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, yang datang sakit, yang pulang sehat. Semoga nanti hasil dari terapis untuk Punggung bisa menyenangkan kita semua, dan Bapak Ibu juga bisa membawa ilmunya pulang dan bisa mempraktikkan kepada keluarga di rumah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq.